Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Ya teman-teman, kita tentu sama-sama tahu berita duka terkait meninggalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala kesalahan beliau teman-teman, dan Allah Azza wa Jalla tempatkan di tempat terbaik. Di sini saya ingin mengomentari ya beberapa komentar di kolom komentar yang saya lihat di media sosial terkait meninggalnya Ustadz Yazid. Kemudian salah satu video dari Kiai Idrus Romli yang kalau tidak salah tadi malam tayang teman-teman, dan itu full isinya adalah luapan kebencian, kedustaan dari Idrus Romli terhadap dakwah salafi. Ya kita tahulah teman-teman ya, Idrus Romli ini adalah salah satu dedengkot ahlul bid'ah yang sangat membenci dakwah sunnah ini. Bahkan fatwa-fatwanya cenderung ngarang-ngarang teman-teman ya, asalkan dia bisa meluapkan kebenciannya ya. Salah satunya misalkan ketika Idrus Romli ditanya bagaimana hukumnya menyekolahkan anak-anak kita di pondok-pondok salafi, maka jawabannya apa? Haram katanya. Ini kan murni adalah luapan hawa nafsunya teman-teman ya. Baik, sekarang saya ingin mengomentari dulu teman-teman. Ini komentar yang sangat klasik menurut saya teman-teman ya. Di banyak sekali channel YouTube yang saya lihat teman-teman ya, komentar terkait meninggalnya Ustadz Yazid ya, tentu dari para pembenci ada komentar yang selalu diulang-ulang teman-teman ya, mengatakan bahwa tidak perlu didoakan Ustadz Yazid ini ya, karena dia memiliki pemahaman bahwa doa itu tidak akan pernah sampai kepada mayit yang didoakan. Dan ini saya yakin teman-teman ya, yang berkomentar seperti ini pasti orang-orang dungu dan modalnya hanya hawa nafsu ya. Yang penting ya berkomentar, yang penting bisa meluapkan ya rasa bencinya ya terhadap dakwah salafi ini. Baik teman-teman ya, saya ingin menantang ya kalian semua, bisa nggak kalian tunjukkan ya fatwa atau keterangan ceramah dari Ustadz Yazid yang pernah mengatakan bahwa doa ya kepada mayit itu tidak sampai ya. Saya minta satu link video saya teman-teman ya, atau ustadz-ustadz salafi yang lainnya lah, kalau memang kalian bisa menunjukkannya. Paling-paling kalaupun kalian mengirimkan link video ya terkait ya perkataan atau ceramah Ustadz Yazid yang mengatakan kirim Al-Fatihah atau bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada mayit. Ya kalau itu memang jelas teman-teman tidak sampai, dan itu merupakan keyakinan kami teman-teman, dan keyakinan kami ini juga dibangun di atas dalil ya terkait fatwa dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya, ketika ditanya ya terhadap bacaan Al-Quran terhadap mayit, beliau mengatakan bacaan Al-Quran tersebut tidak sampai kepada mayit ya. Dan Imam Syafi'i berhujjah dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang itu tidak akan memperoleh selain yang dia usahakan. Dan jangan kalian samakan kirim surah Al-Fatihah dengan doa. Bagaimana mungkin doa itu tidak sampai kepada mayit? Sedangkan seorang ketika sholat jenazah saja teman-teman ya, salah satu doanya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Di situ adalah doa permohonan ya, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa si mayit tersebut teman-teman ya. Bagaimana kalian mengatakan ya Ustadz Salafi ya mengatakan bahwa doa itu tidak sampai kepada mayit? Bahkan Rasulullah bersabda, jika manusia meninggal dunia maka terputus amalannya kecuali dari 3 jalan, yaitu dari sedekah jariyah, kemudian dari ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Jadi doa tersebut teman-teman ya sampai kepada mayit. Tapi kirim surah Al-Fatihah ya, ini yang menjadi ikhtilaf teman-teman, dan kami lebih menguatkan yaitu fatwa dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Justru yang menjadi heran saya teman-teman ya, di luar sana banyak sekali orang yang mengaku bermazhab Syafi'i, tapi ketika Imam Syafi'i yang mengatakan bacaan Al-Quran tidak sampai kepada si mayit teman-teman, ditolak mentah-mentah. Justru orang yang mengambil fatwa dari Imam Syafi'i dituduh dengan Wahabi. Berarti Imam Syafi'i juga secara tidak langsung kalian tuduh sebagai Wahabi. Taib. Sekarang saya ingin menanggapi terkait video dari Idrus Romli yang mana saya katakan tadi di awal teman-teman, full isinya adalah sebuah kedustaan atau luapan kebencian terhadap dakwah salafi, secara khusus adalah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Dan di sini adalah bentuk cocok logi dari Idrus Romli, dan tidak tahu malunya lagi Idrus Romli teman-teman ya menyebut bahwa Wahabi ini adalah aliran ahlul bid'ah. Subhanallah teman-teman ya. Coba sekarang pertanyaan saya dulu teman-teman, sebelum saya mengomentari video dari Idrus Romli tersebut, siapa atau dakwah mana yang paling gencar memberantas bid'ah teman-teman ya? Coba sebutkan nih, NU ya, atau siapa teman-teman ya?
Pasti kalian sudah tahu jawabannya, yaitu Salafi, atau yang kalian sering sebut dengan dakwah Wahabi. Lah bagaimana mungkin ya Salafi dikatakan sebagai aliran ahlul bid'ah, sedangkan yang paling gencar memberantas amalan-amalan bid'ah ya dari Salafi itu sendiri ya teman-teman. Lah inilah cocok logi dari Idrus Romli. Bahkan teman-teman di video tersebut ya, Idrus Romli menyamakan ya dakwah Salafi, atau secara khusus teman-teman yang dia katakan dengkot Wahabi, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas disamakan dengan orang-orang kafir ya. Salah satunya ya Abu Jahal. Kemudian disamakan dengan pemahaman Qadariyah. Apa Qadariyah itu teman-teman? Yaitu salah satu aliran yang kalau tidak salah pendirinya adalah Ma'bad al-Juhani dari Irak. Dan Ma'bad al-Juhani ini hidup satu zaman dengan Ibnu Umar, dan Ibnu Umar salah satu yang sangat mengingkari pemahaman sesat dari Qadariyah ini. Dari Qadariyah ini teman-teman ya memiliki keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi. Saya ulangi sekali lagi, Qadariyah ini memiliki pemahaman yaitu Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi. Jadi Allah nggak tahu teman-teman apa yang kalian akan lakukan 1 menit kemudian ya, 2 menit kemudian. Allah nggak tahu apa yang akan kalian makan nanti teman-teman. Dan ini pemahaman sesat teman-teman ya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan ya, Allah mengetahui segala bentuk isi hati. Bahkan Allah mengetahui teman-teman apa yang ada di kedalaman lautan. Allah mengetahui apa yang ada di daratan teman-teman. Semua Allah Azza wa Jalla mengetahui. Akan tetapi ya itulah pemahaman dari Qadariyah ini. Makanya teman-teman ketika orang-orang Irak kala itu teman-teman berhaji atau berumrah, ketika bertemu dengan Ibnu Umar, maka orang-orang Irak ini bertanya terkait pemahaman dari Ma'bad al-Juhani. Wahai Ibnu Umar, sesungguhnya Ma'bad al-Juhani di negeri kami memiliki pemahaman seperti ini. Maka bagaimana tanggapanmu? Maka apa kata Ibnu Umar teman-teman? Ana bari'un minhu. Aku dan dia sudah berbeda agama. Coba, apa kata Ibnu Umar teman-teman? Aku dan dia sudah berbeda agama. Artinya di sini Ibnu Umar ya mengatakan orang tersebut murtad ya, si Ma'bad al-Juhani ya. Sedangkan dalam rukun iman kita teman-teman ya, rukun yang keenam adalah percaya dengan takdir baik dan buruk dari Allah Azza wa Jalla. Dan di sini Qadariyah memiliki keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi, dan segala bentuk yang terjadi teman-teman yang belum terjadi dan akan terjadi itu masuk dalam kategori takdir. Maka ketika ada orang berpemahaman seperti Qadariyah ini teman-teman ya, dengan jelas jawaban dari Ibnu Umar adalah ana bari'un minhu ya, aku dan dia sudah berbeda agama. Kemudian teman-teman ya, ketika Idrus Romli juga menyetarakan ya pemahaman dari Salafi ini dengan Khawarij. Subhanallah. Siapa Khawarij teman-teman ya? Adalah salah satu kelompok sempalan yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna minad din kama yamruqu syahmu minar ramiyah ya. Mereka membaca Al-Qur'an, akan tetapi bacaan Al-Qur'an mereka hanya sampai di tenggorokan mereka teman-teman ya. Dan salah satunya adalah kelompok yang mungkin bisa kita katakan sebagai Khawarij adalah ya ISIS kalau di zaman sekarang ini teman-teman, yang mana mereka memiliki pemahaman yang sangat radikal ya. Di luar kelompok mereka atau orang-orang yang tidak mau berbaiat dengan mereka adalah kafir teman-teman. Makanya mereka sangat memusuhi pemerintah teman-teman ya. Mereka akan memiliki keinginan yaitu menjadikan salah satu negeri atau negara berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka menganggap bahwa pemerintah di Indonesia ini teman-teman tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Maka mereka menganggap kita kafir. Mereka menggunakan dalil firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla, maka dia telah kafir teman-teman. La ilaha illallah teman-teman ya. Pemerintah kita tetap pemerintahan muslim teman-teman ya, dengan segala bentuk kekurangannya teman-teman ya. Buktinya mana? Ya, rukun Islam diterapkan di negeri kita ini. Ketika misalkan masuk ya puasa Ramadan teman-teman ya, pemerintah ya melakukan ru'yatul hilal ya, mengumpulkan ormas-ormas Islam teman-teman untuk menentukan 1 Ramadan. Kemudian juga dengan haji dan umroh ya, diuruskan visa ya teman-teman orang-orang Indonesia agar bisa berangkat ke tanah suci Mekah. Itu diantara teman-teman ya bentuk pemerintah kita ini peduli dengan Islam, dan itu bentuk bahwa pemerintah kita ini pemerintahan muslim teman-teman dengan segala bentuk kekurangannya. Maka wajar teman-teman ya, pemerintah kita juga manusia biasa teman-teman ya.
Jangankan seperti Pak Jokowi misalkan atau presiden-presiden sebelumnya ya. Ali bin Abi Thalib saja teman-teman pernah diprotes oleh rakyatnya kala itu ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah ya. Apa kata Ali bin Abi Thalib ya? Kenapa sekarang di zamanku ya terjadi banyak kekacauan? Ya karena rakyatnya adalah seperti kalian-kalian ini. Dahulu ketika Abu Bakar, Umar memimpin, rakyatnya itu seperti aku. Itu kata Ali bin Abi Thalib teman-teman. Lalu bagaimana ceritanya teman-teman ya? Idrus Romli ini menyamakan ya Khawarij dengan pemahaman Salafi ini. Pertanyaan saya teman-teman ya, sebutkan salah satu ustadz di kalangan Salafi yang pernah memerintahkan kita untuk melakukan pengeboman teman-teman ya terhadap misalkan gedung-gedung atau fasilitas yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan kita tahu teman-teman ya, Salafi ini sangat menganjurkan untuk taat kepada pemerintah teman-teman ya. Selama yang mereka perintahkan adalah tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Ketika itu bertentangan teman-teman, kita tidak boleh mentaati mereka. Tetapi kita juga tidak memberontak teman-teman kepada pemerintah kita. Dan ini jelas teman-teman, akidah kita sangat berbeda dengan Khawarij teman-teman ya. Dan sebutkan juga salah satu ustadz yang pernah berurusan dengan kepolisian misalkan, yang sudah dipenjara teman-teman ya dengan kasus terorisme. Nggak bakalan ketemu teman-teman ya. Ini merupakan tuduhan-tuduhan semata dengan cara ya cocok logi ya teman-teman ya. Cocok logi semua. Bahkan justru teman-teman salah satu pentolan dari Khawarij teman-teman yaitu Abdurrahman Ayyub yang sekarang alhamdulillah sudah bertaubat, itu berkat teman-teman ya dakwah dari para ulama-ulama Salafi teman-teman, dan itu pengakuan dari Abdurrahman Ayyub teman-teman ya. Maka ini sangat lucu teman-teman ya, ketika Salafi atau yang mereka sebut Wahabi disetarakan dengan pemahaman Khawarij teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman yang sangat lucu bagi saya ketika Ustadz Idrus Romli mengatakan bahwa Salafi ini adalah salah satu aliran bid'ah teman-teman atau ahlul bid'ah teman-teman. Subhanallah teman-teman. Padahal yang selama ini paling kencang teman-teman ya, paling gencar memberantas amalan-amalan bid'ah ya kalian sendiri tahu lah. Sampai kalian mungkin hafal ya slogan dari Salafi, yaitu memberantas TBC, tahayul khurafat bid'ah teman-teman ya. Mana ada kajian-kajian di majelisnya Pak Idrus Romli teman-teman pernah membahas masalah bahaya bid'ah teman-teman. Nggak bakalan kalian ketemu teman-teman. Makanya ini menjadi aneh bagi saya ketika Ustadz Yazid ya meninggal dunia, dicocok-cocok logi teman-teman ya dengan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi teman-teman, dan dianggap bahwa Ustadz Yazid ini atau Wahabi ini sebagai kelompok ahlul bid'ah teman-teman. Ini seperti menampar muka sendiri teman-teman. Idrus Romli ini dianggapnya mungkin masyarakat Indonesia ini bodoh kali teman-teman ya. Ya tapi ya, seperti itulah tabiat dari ahlul bid'ah teman-teman ya. Hujah-hujah mereka itu justru yang menjadi tamparan bagi mereka sendiri teman-teman ya. Coba kalian perhatikan teman-teman ya, di media sosial tersebar ya amalan-amalan dari kelompok Pak Idrus Romli sendiri teman-teman ya. Seperti misalkan sholawat dengan joget-joget ya, kemudian zikir jingkrak-jingkrak sampai kesurupan, kemudian ngalap berkah katanya di kuburan teman-teman ya, makam-makam para wali katanya, sampai kadang-kadang ya ketika masuk ke makam wali ya sampai jalan menggunakan lututnya teman-teman ya, sebegitu sopannya terhadap kuburan wali teman-teman ya. Sedangkan kepada Rasulullah ketika mereka bersolawat dengan cara jingkrak-jingkrak, loncat-loncat ya, diiringi dengan musik-musik campur baur antara laki dan perempuan ikhtilat teman-teman ya, seperti jaga gereja ya, pijit-pijit kaki biksu kafir teman-teman ya, kemudian panggul patung Bunda Maria teman-teman ya, solawat ya menggunakan ya musik, kemudian membaca Al-Quran diiringi alat-alat musiknya, ikut peresmian ya gereja ya, ikut Natalan teman-teman ya. Ini pemahaman siapa teman-teman? Apakah pemahaman dari kalangan Wahabi ya, atau Salafi teman-teman? Kemudian kasus-kasus pemerkosaan teman-teman di pondok-pondok itu terjadi di pondok Salafi atau kebanyakan dari kalangan mereka teman-teman ya. Silakan kalian jawab sendiri teman-teman ya. Zaman sekarang ini tidak ada yang tersembunyi ya, saking terbukanya ya fakta teman-teman ya, dengan kemudahan dari media sosial. Jadi janganlah coba-coba membuat framing ya dengan tujuan ya untuk menjatuhkan satu kelompok teman-teman, tapi dengan cara ya hawa nafsu sendiri teman-teman ya, dengan cara fitnah teman-teman ya. Ya masyarakat tahulah teman-teman ya siapa yang pantas ya dikatakan seperti perkataan dari Idrus Romli itu. Justru dia sendiri yang pantas dikatakan sebagaimana pernyataannya di dalam video tersebut teman-teman ya. Makanya saya katakan teman-teman ya, pernyataan dari Idrus Romli ini justru menampar mukanya sendiri teman-teman ya. Toib.
Mungkin itu teman-teman yang bisa kita sharing-sharing di video kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.